Menurut Jean Ellis Ormord, tata ruang kelas berarti membangun dan memelihara lingkungan kelas yang kondusif bagi pembelajaran dan prestasi siswa. Siswa dapat belajar lebih banyak di beberapa lingkungan kelas dibandingkan lingkungan kelas yang lainnya. Agar terciptanya suasana belajar yang menggairahkan, perlu diperhatikan pengaturan penataan ruang kelas belajar. Penyusunan dan penataan ruang belajar hendaknya memungkinkan anak duduk berkelompok dan memudahkan guru bergerak secara leluasa untuk membantu siswa dalam belajar. Dalam penataan ruang belajar, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu ukuran dan bentuk kelas, bentuk serta ukuran bangku dan meja siswa, jumlah siswa dalam kelas, jumlah siswa dalam setiap kelompok, jumlah kelompok dalam kelas, dan komposisi dalam kelompok, yaitu seperti siswa pandai dengan kurang pandai, pria dan wanita. Menurut penulis bahwa penataan ruang kelas adalah suatu usaha dan upaya yang dilakukan oleh guru sebagai manajer kelas dalam mengatur atau menata ruang belajar yang bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal dan tercapainya tujuan pembelajaran. Tujuan penataan ruang kelas. Berikut tujuan penataan ruang kelas yaitu yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas secara perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang terakhir, membina dan membimbing sesuai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Menurut Saiful Bahri pada Zamrah 2006, tujuan pokok ruang kelas adalah untuk menciptakan dan mengarahkan kegiatan siswa dan mencegah munculnya tingkah laku siswa yang tidak diharapkan melalui penataan tempat duduk, perabot, pajangan, dan barang-barang lainnya di dalam kelas. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan penataan ruang belajar adalah untuk mempermudah peserta didik dalam berkembang dan memudahkan guru untuk menyampaikan materi dalam proses belajar mengajar. Jika penataan ruang belajar malah justru menghambat perkembangan peserta didik, maka penataan ruang belajar tidak dibutuhkan. Ketiga, prinsip-prinsip penataan ruang belajar. Pembelajaran yang efektif dapat bermula dari iklim kelas yang dapat merupakan suasana belajar yang menggairahkan. Untuk itu perlu diperhatikan pengaturan penataan ruang belajar dan isinya selama proses pembelajaran. Lingkungan belajar perlu ditata dengan baik sehingga memungkinkan terjadinya interaksi yang aktif antara siswa dengan guru dan antar siswa. Menurut Loisel, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru maupun pihak sekolah dalam menata ruang kelas antara lain. Yang pertama, visibilitas atau keleluasaan pandangan. Visibilitas artinya penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan peserta didik, sehingga peserta didik secara leluasa dapat memandang guru, benda, atau kegiatan yang sedang berlangsung. Begitu pula, guru harus dapat memandang seluruh peserta didik ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, aksesibilitas atau mudah dicapai. Penataan ruang harus dapat memudahkan peserta didik untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkannya selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, jarak antar tempat duduk harus cukup dilalui peserta didik sehingga peserta didik bergerak dengan mudah dan leluasa serta tidak mengganggu peserta didik lainnya. Yang ketiga, fleksibilitas atau keluasan. Barang-barang di dalam kelas hendaknya mudah ditata dan dipindahkan sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran. Seperti penataan tempat duduk yang perlu dirubah jika proses pembelajaran menggunakan metode diskusi dan kelompok kerja. Kemudian kenyamanan berkenan dengan pencahayaan. Penghawaan atau suhu udara akustik dan kepadatan kelas. Yang terakhir, keindahan. Prinsip keindahan ini berkenan dengan usaha guru untuk menata ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi proses pembelajaran. Ruang kelas yang indah dan menyenangkan dapat berpengaruh positif pada sikap dan tingkah laku peserta didik terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan. Dari beberapa prinsip tersebut,
Dari beberapa prinsip tersebut di atas dapat dipahami bahwa prinsip penataan ruang belajar adalah visibilitas, aksesibilitas, fleksibilitas, kenyamanan, dan keindahan. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi penataan ruang kelas atau ruang belajar. Banyak faktor yang harus diperhatikan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan di dalam proses belajar di sekolah adalah pendidik, siswa, dan fasilitas. Namun, banyak faktor yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembelajaran. Faktor-faktor tersebut dari faktor lingkungan, sosial, emosional, dan kondisi organisasional. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dalam rangka tercapainya tujuan belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya. Yang pertama, lingkungan fisik, kedua, kondisi sosial, emosional, dan yang ketiga, kondisi organisasional. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan kelas dalam meningkatkan belajar siswa adalah faktor internal dan faktor eksternal, dan di dalamnya mencakup masalah tenaga pendidik, peserta didik, fasilitas atau lingkungan fisik, lingkungan masyarakat. Faktor internal siswa berhubungan dengan emosi, pikiran, perilaku, dan kepribadian siswa. Sedangkan faktor eksternal berhubungan dengan lingkungan tempat belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, dan jumlah siswa. Faktor guru juga mempengaruhi dalam upaya pengelolaan kelas menyangkut masalah sosial emosionalnya. Jamrah pada tahun 2006 menyebutkan faktor pendukung dan penghambat pengelolaan kelas ada dua, yaitu faktor internal siswa dan faktor eksternal siswa. Kondisi sosial emosional guru dalam kelas memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kegiatan pengelolaan kelas dan kegiatan pembelajaran, kegairahan siswa dalam mencapai tujuan. Kondisi sosial emosional meliputi yaitu yang pertama, tipe kepemimpinan guru, bahwa peran guru akan mewarnai suasana emosional di dalam kelas. Apa yang dilakukan guru dalam melaksanakan pembelajaran akan memberikan dampak dan pengaruh terhadap siswa, apakah itu baik atau buruk. Yang kedua, sikap guru. Sikap guru dalam menghadapi siswa harus selalu terkendali dan tetap menjalin hubungan yang baik dengan siswa yang bermasalah. Yang ketiga, suara guru. Dan yang terakhir, pembinaan hubungan yang baik dengan siswa. Di samping menjalin hubungan yang baik sesama guru, hendaknya hubungan juga terjalin baik dengan siswa di kelas.